Hari ini Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gelar perkara khusus ini turut dihadiri oleh pakar telematika Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egi Sujana, dan sejumlah anggota tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa dirinya menyerahkan hasil analisisnya yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Selengkapnya mengenai kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Abdi Rianda Sakti. Baik, bisa saya laporkan terkait dengan agenda gelar perkara khusus terkait dengan kasus dugaan atau tudingan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang memang dituding palsu. Ini memang masih terus bergulir di Barreskrim Polri. Memang sebelumnya Barreskrim Polri juga sudah memutuskan jika hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik jika ijazah dari Jokowi sendiri sudah dinyatakan asli, namun pihak pengadu atau pelapor yakni tim dari TPUA menyebut jika mereka masih belum puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri, sehingga digelarnya atau dilakukannya gelar perkara khusus untuk terkait membuktikan apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Nah, untuk gelar perkara khusus ini yang dilakukan oleh tadi tim dari TPUA atau Roy Suryo CS ini tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dengan beberapa orang. Tadi ada Rismon, ada dokter Rismon, ada juga dokter Tifa, ada juga Egi Sujana yang memang datang menggunakan kursi roda ke Barreskrim Polri untuk menghadiri langsung gelar perkara khusus yang bersama Karwasidik atau Biro Wasidik Barreskrim Polri. Nanti tadi Roy Suryo menyebutkan jika pihaknya membawa satu bundel itu berisikan adanya temuan teknis dari analisis yang dilakukan oleh pihaknya, yakni beberapa temuan terkait dengan yang meyakinkan kalau ijazah Jokowi ini 99,9% itu palsu berdasarkan hasil digital forensik. Nantinya temuan-temuan ini akan dibeberkan karena memang Roy Suryo dan Rismon ini merupakan saksi ahli yang diundang langsung oleh penyidik Barreskrim atas permintaan dari terlapor atau TPUA. Nantinya temuan teknis atau analisis teknis yang ditemukan oleh tim Roy Suryo ini nantinya akan dibabarkan atau dipaparkan kepada penyidik Barreskrim Polri. Lalu bisa saya sampaikan juga terkait dengan mengapa gelar perkara khusus ini dilakukan. Memang ini permintaan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnuandiko beberapa lalu menyampaikan memang sejatinya gelar perkara khusus ini akan dilakukan pada 3 Juli 2025 lalu. Namun memang ada permintaan sendiri dari pelapor atau pengadu dari TPUA sendiri untuk menunda agar Roy Suryo dan Rismon dijadikan saksi ahli dalam gelar perkara khusus yang memang diagendakan jadinya pada hari ini pada tanggal 9 Juli 2025. Nantinya dalam analisis teknis yang dibawa oleh tim Roy Suryo CS itu nantinya akan berisikan terkait dengan hasil temuan foto dan logo yang diuji melalui error level analysis atau ELA, yang itu foto dan logo dari ijazah Jokowi itu tidak cocok atau not match. Hasil face comparison-nya juga menghasilkan pas foto di ijazah itu cocok atau match dengan foto yang bernama Dumatno Budi Utomo, dan itu juga melakukan dengan uji ijazah pembanding lainnya, uji ijazah UGM lainnya, yakni milik Fronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono, dan juga milik Sri Murtiningsih. Dan dari yang
saya sebutin tadi 3 ijazah lainnya itu identik. Kalau itu memang ijazah asli dari yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sedangkan untuk ijazah milik Jokowi, Roy Suryo CS telah melakukan uji digital forensik dan hasilnya tidak identik dengan 3 ijazah yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Lalu di dalam ini juga menyebutkan ada Sumitro yang memang disebutkan saat itu ditulis dengan gelar profesor, padahal saat itu Sumitro belum dikukuhkan menjadi guru besar. Dan untuk kesimpulannya memang dari Roy Suryo CS menyebut jika ijazah yang disebut oleh penyidik Barreskrim itu asli, itu memang temuan mereka itu disebut palsu. Tadi juga selain kubu dari Roy Suryo CS, ada juga kubu dari Pak Jokowi sendiri, yakni kuasa hukumnya Yakub Hasibon yang datang bersama beberapa timnya untuk ikut menghadiri gelar perkara khusus ini. Nah, Yakub sendiri menyebut sempat memprotes terkait dengan gelaran atau gelar perkara khusus ini karena memang hasil gelar perkara khusus ini merupakan hasil penyelidikan yang tidak punya dasar hukum yang tetap. Meski begitu, Yakub menyebut pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Barreskrim yang melakukan gelar perkara khusus terkait dengan apa yang sudah selesai dilakukan penyelidikan dan memang sejatinya kasus ini sudah ditutup. Yakub juga menyebutkan mengapa hanya tim pengacara saja yang datang untuk melakukan atau menghadiri gelar perkara khusus ini, karena memang dari pihak Pak Jokowi sendiri menyebut untuk gelar perkara khusus ini dirinya tidak perlu hadir dan diwakilkan maksud kami oleh tim pengacaranya tersebut gitu. Ini jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Siti Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, saya buka YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini keterangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi. Ya, pada tanggal 1 April 2025 ini sebenarnya bikin gaduh karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli dan ini adalah berwarna. Kalau Siti Sunarta tadi hitam putih fotokopi, kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi, dan kalau full jadinya seperti ini. Artinya kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya, jadi bukan analog. Kemudian ada download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.